Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Ada seorang suami telah kehilangan dan mencari istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Namun mirisnya, sang istri pun ditemukan di dalam tumpukan kasur. Bagaimana kisahnya dan apa yang terjadi sebelum hal mengerikan itu? Yuk, mari kita simak videonya. Awal kejadian ini ketika ada seorang pria berusia 28 tahun yang bernama Joni Pranoto Kasum yang merasa aneh ketika hari Senin tanggal 19 April 2021 istrinya yang sedang hamil 5 bulan tidak pulang ke rumah yang bernama Putri Ima Kamelia Sandi. Mendapati hal itu, sang suami pun bergegas untuk mencarinya, termasuk di mana tempat sang istri bekerja. Namun hasilnya pun masih nihil. Joni pun yang merasa khawatir karena hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Hingga pada akhirnya Joni pun melaporkan kehilangan istrinya ke kantor polisi. Laporan itu pun diterima oleh Polsek Gayungan Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Latar belakang dari pasangan ini, mereka telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2016. Mereka pun ngekos di daerah Gayungan, Kota Surabaya. Dari pernikahan itu, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak ketiga masih berusia 5 bulan di dalam kandungan sang istri. Joni yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan sang istri pun menjadi karyawati di sebuah perusahaan swasta. Kebersamaan dan keharmonisan mereka terlihat di dalam postingan sosial media milik mereka berdua. Putri sendiri dikenal sebagai sosok yang baik dan ceria oleh teman dan lingkungan sekitar. Rumah tangga mereka pun berjalan baik-baik saja. Namun ketika pandemi COVID mewabah, berdampak pada perekonomian rakyat, terlebih rakyat kecil, dan salah satunya menimpa Joni, yang membuat pekerjaannya sebagai kuli bangunan pun menjadi sepi. Karena faktor itulah perekonomian keluarga mereka bertumpu pada penghasilan sang istri. Sang istri pun mulai menuntut Joni untuk mencari pekerjaan atau melakukan sesuatu yang bisa membantu perekonomian keluarga. Sebelum Putri dinyatakan hilang oleh sang suami, tetangga kosan sempat mendengar terjadinya keributan dan perdebatan di antara mereka. Lalu sejak dari pertengkaran terakhir itu, Putri pergi entah kemana. Kepergian Putri membuat para tetangga mulai bergosip tentang permasalahan yang terjadi. Dan gosip yang beredar jika mereka menduga keributan itu karena Joni cemburu istrinya ketahuan selingkuh hingga hamil. Pada hari Kamis malam tanggal 22 April 2021, ada seorang pria bernama Khalilur Rahman. Dia merupakan seorang juru parkir. Sejak siang hingga malam tercium aroma busuk yang sangat menyengat. Khalil pun memutuskan untuk mencari sumber bau itu. Setelah ditelusuri, tepatnya pada jam 19.30, pria itu pun menemukan sumber bau berasal dari lahan kosong di Jalan Masjid Agung Timur atau di seberang kantor PWNU Jatim Jambangan. Awalnya sumber bau itu dipikir hanyalah tumpukan sampah, tetapi pada saat dikorek-korek menggunakan kayu, tiba-tiba terlihat kaki muncul dari dalam gulungan kasur. Pria itu pun segera berteriak dan berlari ke kantor PWNU Jatim untuk memberitahu petugas keamanan yang berada di sana. Penemuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera melakukan evakuasi dengan membawa tubuh tersebut ke RSU Dr. Sutomo untuk dilakukan pemeriksaan. Keesokan harinya, Jumat tanggal 23 April 2021, polisi pun berhasil mengidentifikasi korban sebagai Putri Ima Kamelia Sandi. Korban merupakan wanita yang dilaporkan menghilang oleh suaminya.
Hasil pemeriksaan pun ditemukan adanya tanda tindakan kejahatan yang dialami oleh korban. Di dalam proses penyelidikan, polisi menemukan beberapa petunjuk dan bukti dari pelaku kejahatan itu. Bukan hanya itu saja, polisi pun berhasil mengetahui keberadaan dari pelaku. Polisi segera bergerak cepat untuk melakukan penangkapan. Dan tanpa perlawanan, polisi berhasil menangkap seorang pria. Ternyata pria itu adalah Joni Pranoto, merupakan suami dari korban itu sendiri. Pada awalnya, saat dilakukan interogasi, Joni pun menolak tuduhan polisi. Dia yang melaporkan kehilangan istrinya, namun dia dituduh telah melakukan kejahatan terhadap istrinya sendiri. Tetapi pada saat polisi menunjukkan sejumlah bukti, akhirnya Joni pun tidak bisa memungkiri jika dialah pelaku kejahatan terhadap istrinya sendiri. Joni mengaku dia sudah lama menyimpan rasa sakit hati kepada istrinya hingga dia pun hilaf melakukan kejahatan kepada istrinya. Perannya sebagai suami sudah tidak dihargai. Semua itu bersumber dari penghasilan Joni yang kecil dibandingkan penghasilan sang istrinya. Ditambah lagi kondisi pandemi COVID yang membuat job sebagai pekerja serabutan menjadi sepi. Ketika sang istri marah, dia pun selalu menghina pekerjaannya sebagai kuli bangunan dan selalu membandingkan dengan pekerjaannya. Hal itu pun yang membuat korban sering memperlakukan Joni tidak selayaknya suami di dalam sebuah keluarga. Korban pun sering memerintah dan menyuruh Joni dengan ucapan yang sangat kasar. Selain itu, istrinya pun diduga sering keluar malam, padahal dalam kondisi hamil muda yakni 5 bulan, yang membuat suaminya merasa cemburu. Namun pada saat ditegur, sang istri lebih galak darinya. Pada malam mengerikan itu, kedua anak mereka sedang berada di luar kamar kosan. Pelaku pun sempat cekcok pada hari Senin tanggal 19 April 2021 jam 8 malam. Permasalahannya pada saat itu, korban yang hamil 5 bulan menolak diajak bergantian untuk menjaga anak mereka, yang berujung dengan perdebatan. Hingga perdebatan itu pun meluas dengan menyinggung perselingkuhan dari sang istri dengan teman sekantornya, yang membuat suasana semakin memanas, yang berujung pada tangan sang suami menggenggam sang istri hingga terjatuh, dan diakhiri dengan bantal hitam ini yang terdapat foto prewedding mereka. Bantal hitam inilah yang membuat sang istri meninggal dunia. Setelah itu, Joni pun membaringkan tubuh sang istri di atas kasur. Di saat itulah dia pun merasa bingung bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak dari kejahatannya itu. Untuk menghilangkan kecurigaan, Joni berlaku seperti tidak terjadi apa-apa. Dan di dalam kosan itulah selama 3 hari Joni tinggal bersama dengan tubuh sang istri yang sudah meninggal dunia. Hingga tubuh itu pun mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat, yang membuat Joni memutuskan untuk membuangnya. Keesokan harinya, Joni pun meminjam motor yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah. Lalu dia pun meminta bantuan tetangga kosan seorang pedagang batagor yang bernama Muhammad Arif untuk mengangkut kasur yang sudah berisikan tubuh istrinya. Tetangga itu pun yang tidak mengetahui hal tersebut dengan senang hati membantu Joni untuk menaiki gulungan kasur ke dalam bak sampah tersebut. Lalu Joni pun berputar-putar mencari lokasi hingga lokasi Joni menyimpan gulungan itu di tempat awal penemuan tubuh korban. Lalu dia pun berusaha untuk mengelabui orang sekitaran dan juga pihak kepolisian. Joni bersandiwara seolah-olah istrinya menghilang tanpa berpamitan dan membuat laporan polisi. Fakta baru pun ditemukan ketika hasil pemeriksaan urin, polisi menemukan jika hasilnya positif dan Joni ini merupakan seorang pengguna.
Dan itu pun berhubungan dengan temuan polisi pada saat dilakukan penggeledahan di kosannya. Polisi menemukan 5 butir barang bukti dan Joni pun mengakui jika itu miliknya. Atas kelakuannya ini, Joni dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal selama 15 tahun. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tanggal 21 September 2021, jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan vonis 14 tahun penjara. Namun, apakah kasus ini masih bergulir di pengadilan atau sudah ada vonis kepada pelaku? Mengenai perbuatannya, tidak ada artikel yang memberitakan hal tersebut. Jujur ya guys, dalam hal ini, gue menilai sudah terlalu rumit rumah tangga mereka. Karena di dalamnya sudah ada perselingkuhan, masalah ekonomi, etika seorang istri ke suami, dan juga seorang pecandu. Pernikahan yang seharusnya digunakan sebagai sarana ibadah, tetapi diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Dengan adanya kejadian ini, gue pribadi malahan mikirin nasib masa depan kedua anak mereka. Semoga siapapun yang mengasuh mereka saat ini dapat memberikan kasih sayang yang hilang dari kedua orang tuanya. Semoga kedua anak itu bisa menjadi anak yang sukses di dalam kehidupan mereka dewasa kelak nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?